dengan digantinya Kapolda Metro Jaya yang baru, dan juga mengikuti langkah berani daripada Pangdam ini. Alhamdulillah, kemarin yang kita takutkan perlawanan daripada kelompok-kelompok mereka, mau mendemo daripada laskar mereka yang tertembak mati karena melawan polisi, dan juga mau membebaskan Habib Rizik, dapat dengan baik ditangkal oleh Polda Metro Jaya yang didukung oleh Pangdam Jaya. Begitu juga di daerah-daerah yang lainnya. TNI Polri sinergitas cukup bagus. Gus acungin jempol 2. Berani bertindak tegas kepada siapapun, kepada ormas ya, yang mengatasnamakan agama, yang membuat kekacauan dan kegaduhan pada bangsa ini. Bicara mengenai kriminalisasi ulama, seperti mereka yang viralkan, seperti yang mereka bikin kesan seakan-akan demikian, bahwa Habib Rizik dikriminalisasikan. Polisi atau aparat penegak hukum, apabila tidak punya bukti-bukti awal, bukti-bukti konkret, tidak akan berani menghukum siapapun. Ingat, MRS di zaman presidennya Bu Mega pernah ditahan karena memiliki salah. Begitu juga di zaman Presiden SBY pernah ditahan juga karena memiliki pelanggaran hukum. Begitu juga polisi saat ini menahan MRS karena memiliki pelanggaran hukum yang mana harus dipertanggungjawabkan. Lalu ada kelompok mereka meminta agar MRS ini dibebaskan tanpa syarat. Apa jadinya bangsa ini apabila penegakan hukum hanya karena tekanan-tekanan massa, maka hukum ini dilepas, maka terjadilah anomali hukum di Indonesia ini. Ingat ya, ada hakim yang melakukan kesalahan, baik korupsi ataupun yang lainnya, maka meskipun dia hakim harus dihukum. Begitu juga polisi, banyak sekali. Coba lihat di web, berapa ratus polisi di tahun ini yang dipecat maupun yang dihukum karena melakukan pelanggaran. Begitu juga TNI, baik darat, laut, udara, banyak juga yang dipecat, dihukum karena melakukan pelanggaran hukum. Tidak terkecuali tokoh-tokoh agama. Ada, coba lihat di link daripada media online. Ada pendeta, mungkin biksu banta dan lainnya, termasuk juga kiai ataupun ustadz. Apabila melanggar hukum, maka hukum dijadikan panglima. Nah, di sini juga Indonesia ini presidennya, kekuasaannya ada pada partai politik. Bahkan partai penguasa, menterinya melakukan pelanggaran hukum, maka harus ditangkap oleh KPK dan dijebloskan di penjara. Begitu juga dari partai Gerindra, menteri KPK melakukan tindakan hukum korupsi dan juga harus ditindak. Nah, kalau semuanya mentang-mentang dengan tekanan massa, ya, PDIP karena partai penguasa tidak mau, tidak mengendaki, di demo harus dilepaskan menterinya ini, kan gitu. Begitu juga yang Gerindra. Terus mau jadi apa bangsa dan negara kita? Kalau hitung-hitungan banyaknya massa, banyak, jauh lebih banyak massanya PDIP dan Gerindra. Lah, kalau dengan unjuk massa menekan pemerintah, menekan aparat penegak hukum agar dibebaskan, sementara belum terjadi adanya yang namanya hukum di Indonesia itu, disidik dulu. Setelah itu ditentukan salah tidaknya oleh pengadilan.